Good morning. Okay, you can start now. Okay. Good morning and assalamualaikum everyone. First of all, thank you to everyone for joining us today. It is truly an honor to have a very experienced academic and researcher with us for this session. Welcome to CGCT online webinar for IDD 151 Design Methods. My name is Nurhanan binti Jazmi and I will be the moderator for today's session. It is my pleasure to introduce our speaker for session 2, Dr. Widodo MPD. Dr. Widodo is a lecturer from the Mechanical Engineering Education Program, Universitas Sarjana Wita Taman Siswa, Indonesia. He specializes in vocational education, creative product learning, and vocational socialpreneurship. Today, he will be sharing on the topic creativity and entrepreneurship to support vocational transformation. Without further ado, I would like to invite Dr. Widodo, MPD, to begin the session. Welcome, Doctor. Okay, thank you, Mr. Sana, and thank you, Prof. Azari, and all of my participants, students in UITM. How are you? And good morning. I want to explain and I want to open discuss in here about topic creativity and entrepreneurship, how to support and how to driving vocational transformation about focus in Indonesia, maybe can follow in Malaysian. In here is for subject agriculture, healthy and sport because I want to explain focus in education. So in here I want to disclaimer and I want to bilingual language in English for in Indonesia, but we same mutualism language Melayu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, sir. Waalaikumsalam. Good morning, sir. Guys, good morning, selamat pagi ya. Jadi nanti saya akan mengkombinasikan ya bahasa Indonesia karena kita punya budaya yang hampir sama, Indonesia dan Melayu ya. Kemudian nanti kita akan elaborasi dengan bahasa Inggris ya. Jadi kita bagaimana bisa menjadi lebih dekat ya. How to much bonding in my family, both in UST and in UITM ya. Bentar ya, saya share-nya materinya bukan ini nampaknya. Oh, yang ini. Oke. Jadi, ketika kita melihat ya background from in past and how to match in future, edukasi ya, pendidikan, how to base mempunyai prinsip lifelong learning and human capital. Kalau kita sekarang setiap one semester ya, 2 semester itu menggunakan base program ya, tapi kedepannya kita biasanya sudah menggunakan recognition ya atau RPL, recognition prior lampau ya, masa lampau ya. Kalau di Indonesia itu biasanya ada mikro, presidential atau ya kalau kita melihat di base in Eropa itu biasanya kita melihat kayak develop atau model. Dan di Malaysia di bidang art, seni atau khususnya di bidang vokasi itu mempunyai faktor yang strategis because in Malaysia itu leadership di government itu diambil alih oleh wakil presiden langsung ya atau perdana menteri di Malaysia. Yang kedua, biasanya lecture itu terpusat pada pembelajaran, lecture center learning, tetapi ke depan bagaimana mahasiswa ya student itu bersama-sama dengan with lecture and with partner to how to develop in class by project based
learning and work integrated learning ya, sehingga ini bisa menghasilkan sebuah karya ya. Bahkan kami juga mengapresiasi event-event yang ada di UTM untuk bisa mengadakan show exhibition ya yang diikuti di bulan Juli. Nah, itu sebagai bentuk base dasar ya untuk mengapresiasi karya-karya seni ya, art yang diproduce from student and collaboration with lecture, sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah karya seni yang terdokumentasi dengan baik ya, good publish kayak gitu. Kemudian biasanya menggunakan single disiplin ilmu, jadi kita tidak bisa harus beberapa disiplin, ada art, ada teknologi, ada social and culture ya, kemudian juga ada marketing ya, dan harus ada collaboration partnership. Nah, kedepannya harus multi transdisciplinary program ya. Adakah itu informatik ya, healthy. Jadi ada 4 pilar ya, kawan-kawan mahasiswa ya. Ada 4 pilar yang ke depan itu tidak akan bakalan mati ya. Is not dead, itu ada 4. Mungkin perlu dicatat ini. Yang pertama adalah usaha di bidang pendidikan. Yang kedua adalah di bidang pangan ya. Pangan itu di situ ada utama ya, ada makanan utama, ada water ya, ada air. Yang ketiga adalah di bidang olahraga, sport ya. Itu penting banget ya. Sport, dan yang terakhir ini adalah di bidang kesehatan, healthy. Oleh karenanya, kawan-kawan itu bisa masuk ke sana semua. Misal menghasilkan sebuah karya dengan mensupport di 4 pilar tadi, entah itu di home decoration ya, interior ya, kemudian juga bisa menghasilkan sebuah karya art yang mendukung di sebuah industri untuk di bidang sport ya, atau di bidang healthy ya, dan lain-lain. Oleh karenanya bahkan juga bisa untuk show packaging, health food ya, makanan ataupun drink minuman ya, F&B itu juga bisa. Kemudian dulu ya pas campus only delivery, jadi kampus hanya sebagai delivery, tapi sekarang kampus tidak hanya not but bridging ya, tapi how to make hybrid ya, seperti yang kita lakukan. Ini adalah salah satu hybrid. Kita from Indonesian how to delivery ya, how to remote learning dengan beberapa pendekatan study ya, sehingga nanti ini adalah proses-proses yang kedepannya ya, sehingga dua transisi inilah nanti kita tetap ada simbiosis mutualisme. Nah, kita tetap harus ada, tidak bisa terlepas dari menggunakan teknologi saja, tapi juga harus ada model-model face to face ya. Ketika saya berkunjung ke Singapura ya, kemudian ke Eropa, itu kita bisa melihat bagaimana anak-anak mahasiswa dilepas, tapi di sana ada bilik-bilik ya untuk bisa mengerjakan proyek ya, dan disitulah mereka bisa menghasilkan proyek di level internasional ya. How to match Ya. Maaf ya, Dr. Widodo, ada slide ya? Ada. Oh, belum, tidak ada, slide-nya tidak di-share. Oh, belum. Ya. Oke. Thank you. Oke, ada. Ya. Ya. Jadi ada 4 pilar, but I want to first focus in education. Jadi tadi saya sudah menyampaikan sekilas ya, sudah ada yang perlu kita fokuskan
hingga sampai campus only delivery, ya. And now and future campus how to produce hybrid plus remote learning, ya. And it's very similar from Malaysia and Indonesia. Jadi hari ini kita juga bisa menggunakan VR, ER, ya. Kemudian how to develop nanotechnology and the others, ya. Jadi kawan-kawan mahasiswa, kalau kita melihat begitu besar tantangan ekonomi ke depan, ya, 2026 mungkin kita bisa, kalau di bidang industri, ya, kita biasanya terkait dengan engineering repair, ya, atau perawatan. Kemudian kalau di bidang seni masih manual, ya, bisa menggunakan basic elektronik atau fabrication, ya, melipat, ya, mematah dengan kuningan, tembaga, atau yang lainnya, ya. Bahkan juga ada kombinasi dengan welding atau pengelasan. Tapi ke depan 2030 itu sudah lebih canggih lagi, ya. Bagaimana sudah menggunakan humanoid, ya, robot yang semi humanoid. Bahkan CNC juga sudah humanoid, sehingga nanti ke depannya banyak mobil-mobil listrik, ya, kemudian sistem-sistem dikendalikan dengan jarak jauh, ya. Kawan-kawan juga sudah melihat, kawan-kawan mahasiswa, how to see in others country. Jadi bagaimana transfer listrik tidak menggunakan kabel, tapi sudah menggunakan Wi-Fi atau Bluetooth. Itu adalah lompatan, bridging, kecepatan teknologi yang sudah ada di negara-negara lain, ya, terutama di negara-negara maju di dunia. Ya, 2035 maka sudah ada yang namanya AI itu bisa mendiagnosis. Oh, misal Miss Ana tadi, ya, sebagai MC hari ini kurang semangat, ya, belum can be show perform the best excellent kayak gitu. Oh, maka robotnya bisa mendeteksi, misal dari irisnya, ya. Kalau saya bisa melihat iris itu, film iris itu dari Malaysia, Pak, ya. Ya, yang iris itu maka kita bisa mendeteksi, ya, atau mungkin dari perilaku. Nah, kemudian ke depan juga akan autonomous vehicle tech, ya. Jadi akan menjadi masif terintegrasi terkait dengan transportasi, maka akan dikendalikan dengan autonomous, ya. Kemudian juga teknologi-teknologi kedepannya menggunakan hidrogen, ya, yang ramah lingkungan, energi hijau, kemudian ke depan juga terlalu akan dikembangkan terus dengan 3D printing. Ya, ini biasanya menggunakan untuk wajah-wajah tiruan, ya, tangan-tangan tiruan. Nah, di 2045 maka di sini full digital twin MFG, ya. Nah, itu nanti prediksi-prediksi. Oleh karenanya, dengan adanya teknologi yang begitu pesat, kita jangan terjajah, ya. Harus ada yang semi-semi manual, ya. Kita harus bisa. Contohnya apa? Ya, semi-semi keterampilan dasar itu harus dikuasai. Ya, biomaterial fabrikasi, ya. Kalau kalian semua, ya, dulunya bisa melihat yang film Iron Man, ya, dengan material teknologi one touch, yaitu dia bisa menggunakan baju besi, ya, Iron Man, maka sangat tidak mungkin ke depannya itu adalah biomaterial itu sangat berkembang pesat, ya. Kalau kita melihat sumber daya alam, tanah jarang, kemudian dan lain-lain itu sangat diminati. Quantum sensor, ya. Jadi di sini bagaimana microchip tapi bisa menyimpan ribuan data, ya, ribuan megawatt data. Dan di sini bentuknya ada green system, ya, dan itu penting banget. So, bagaimana peran creativity untuk menjadi pondasi di core vocational kompetensi, maka kita mau tidak mau harus menguasai design thinking, ya. Anda sebagai leader, ya, agent of change, tidak hanya sebatas yang menggerakkan tangan, ya, tapi bagaimana criticism
how to think itu yang akan menjadikan fondasi, ya. Jadi berpikir otak Anda harus menghasilkan suatu kreativitas terus. Terus bagaimana, Mister atau Pak, terkait dengan adanya IA? IA adalah sebagai tools, alat, ya, sebagai alat yang bisa membuat how to productivity, ya, increase productivity, ya. Dan yang kedua adalah mau tidak mau digital creativity, ya, content creativity yang sudah masif, maka Anda bisa mengambil peran di situ, ya. System thinking dan social innovation. Bagaimana kita bisa how to impact, ya, in society, ya, how to improve in society, bagaimana bisa kita masuk di masyarakat, mempengaruhi apa yang ada, yang kita bawakan proyek itu, sehingga bisa memberikan dampak. Nah, ini adalah salah satu, kalau kita melihat kreativitas, ya, atau kreativitas tanpa batas, ya, creativity unlimited, how to action lah, kayak kira-kira. Jadi bagaimana kita berpikir, ya, mendesain, innovation, kemudian juga harus ada sentuhan artnya, artistik, plus harus ada skill khusus, ya, technical fusion itu adalah skill khusus yang itu sulit untuk ditiru, ya, replicate, ya, ditiru itu sulit. Maka di sana butuh yang namanya adaptasi, ya, butuh grow mindset yang terus tumbuh dengan baik di dalam pikiran Anda. Dan ini adalah modelnya adalah life cycle, ya, terus menerus. Siklusnya terus menerus berputar, ya. Plan, do, see, ya, bagaimana merencanakan, do, bagaimana melakukan, dan see itu adalah evaluation, ya, see. Nah, di sini adalah deep vocational master, ya. Ketika nanti Anda sudah mengetahui secara expertise-nya, maka disitulah nanti akan menjadi excellent, menjadi master, sehingga nanti akan memberikan penguatan di bidang digital literation, ya. Rapid skill, ya. Skill itu seperti apa sih? Skill itu kan sebenarnya pengetahuan yang dia kuasai, kemudian dilakukan secara terus-menerus, ya. Dilakukan secara terus-menerus, berarti apa ini? Rapid skill, ya. Sehingga nanti akan menjadi skill-nya terasah, ya. Jadi dilakukan berkali-kali. Kayak contohnya kita berenang, ya, swimming, for example football, ya. Kalau dia terus melakukan latihan, maka skill-nya akan semakin bagus, ya, semakin akurat. Dan tentu harus ada yang namanya collaboration, ya, terutama collaboration di bidang ASEAN. Contoh yang kita sudah lakukan UiTM dengan Malaysia, ya, ini adalah salah bentuk bagus, ya, sehingga nanti collaboration join, how to model join, condition student, ya. Siapa tahu nanti dari Malaysia mau jalan-jalan di Indonesia, di Jogja, Bali, nanti kita bisa visit location to develop your imagine, ya, you dream, sehingga nanti bisa memberikan impact your country and your family, lebih-lebih nanti bisa mendapatkan sebuah hasil yang mendapatkan money, ya, atau mungkin memberikan pengaruh lain. Mau nggak mau collaboration, responsibility, ya. Ini adalah biasanya terkait dengan culture masyarakat, ya. Di Indonesia, Malaysia, majority is Muslim, ya. Jadi kita perlu halal food, ya, halal drink dan lain-lain. Dan mau nggak mau kita harus tumbuh building enterprise, ya. Bagaimana bisa menjaga sustainability, ya, biar tidak mati. Nah, inilah perlu hal-hal yang dikembangkan. Nah, ini banyak kawan-kawan mahasiswa kalau mau mengambil di Indonesia itu beasiswa banyak, proyek banyak.
ya, ada Pertamina, ya, kemudian BUMN, Telkom, PLN, ya, itu juga banyak. Nah, ini salah satu contoh kita bisa melihat intinya adalah bagaimana lifelong learning itu terus dikembangkan. Ini adalah salah satu sekilas saja. Nah, ini adalah yang sudah saya lakukan, ya, namanya Hajatan Craft. Ini proyek terkait dengan seni di bidang serat alam. Ya, serat alam itu apa ya bahasa Inggrisnya? Wood, ya, kayak kayu, ya, kayu, kemudian serat alam itu kita buat decoration in house, ya, tapi juga bisa decoration di luar rumah. Ini ada Bapak Bupati, pemerintah Bupati itu kalau di sana apa ya Prof ya? Levelnya government in region, ya, jadi di wilayah. Government ya, pemerintah ya. Pemerintah, ya betul. Kerajaan lah, kerajaan ya. Kerajaan, ya, itu di bidang seni untuk serat alam, ya, dan kulit juga bisa, kulit sapi, ya, kulit lain-lain, kemudian juga ada kayu yang nanti kita kemas. Nah, ada juga yang sekarang di Indonesia sedang tren how to produce waste to energy, ya. Kalau in Singapura sudah maju, ya, bahkan di bawah tanah itu juga sudah dikembangkan. Bahkan di Malaysia juga sudah berjalan proyek-proyek how to waste to energy, sampah menjadi energi. Ya, ini biasanya menggunakan pola-pola incineration, ya. Jadi kalau apa namanya di Indonesia itu juga biasanya banyak pilarnya. Nah, tapi bagaimana orang seni, mahasiswa industri, how to subject material in art and industry subject material, ya, mahasiswa seni itu bisa menangkap membuat misal pengolahan sampah yang mini, ya, untuk family, ya, untuk lingkup rumah kecil, ya, sehingga nanti punya suatu hal yang menjadi kebanggaan, ya. Nah, itu juga bisa ditangkap oleh ide-ide ini oleh mahasiswa. Nah, nanti silahkanlah, nanti bisa di-grade. Nah, ini salah satu kemarin event kami, ya, ini adalah terkait dengan culture, ya, how to kita membuat ikatan bonding dengan children, dengan anak-anak, sehingga nanti event-event itu kita bisa mengemas jauh lebih menarik, ya. Kalau misal saya boleh share itu contoh-contohnya, kalau yang kerajinan tadi itu seperti ini. Nah, ini kita kayu, kita olah, ya. Nah, ini adalah salah satu. Bahkan juga ada kolaborasi dulu itu ada, ya, sama Malaysia. Bentar. Ini produknya, bentar, ini adalah. Oh, belum nampak, ya. Nanti saya showkan. Nah, ini contoh kalau produk. Ini ada tukon, ya, tukon ini di bawah sini. Nah, ini salah satu produk yang menggunakan seni, sentuhan seni, ya, dan apa namanya, mesin laser, ya. Ini salah satu contoh. Ini bisa banget ini, ya. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, ini adalah peran-peran anak-anak mahasiswa itu bisa mendevelop. Lanjut, ini tadi sudah. Nah, ini collaboration, ya, yang sudah kita kembangkan juga, mobil listrik. Ini punya kita. Ini mobil listrik dikembangkan oleh anak-anak mahasiswa, ya. Mahasiswa kita juga ada yang putri, ya, atau putri itu wanita, ya, woman, ya, di Indonesia, di prodi kami, ya, vocational engineering and automotive, itu ada woman and ada man, mengembangkan bagaimana konversi mobil listrik. Ini sedan, ya, Vios. Kemudian di atas ini juga ada becak listrik, ya. Itu karya kebudayaan di Jogja. Nah, ini salah satu contoh yang kita kembangkan. Ini saya ini
Kemudian kita juga di masyarakat, ya, bagaimana bisa membuat sebuah kerajinan, ya, bisa mulai dari cangkir, kemudian buat kalau di dapur ya, itu buat merajang masakan dan itu punya identitas. Nanti kalau visit di Indonesia nanti kita ajak putar-putar. Nah, kalau Prof Azhar itu biasanya keliling ya, kalau di Indonesia keliling, kalau di Malaysia putar-putar namanya. Nah, ini. Nah, ini kalau di Bali ya, Anda juga bisa mendevelop alam ya, ide-ide alam ya. Kebetulan kawan saya yang ada yang di Bali ya, ini mendevelop mendesain seperti ini. Jadi bagaimana punya master grand design ke depan, ya, master plan. Nah, ini akan didesain seperti ini. Ini saya nggak menyajikan yang banyak ya, tapi sekilas hal-hal apa yang bisa kita tangkap antara jurusan art dan jurusan art industrial ya dengan di vocational engineering itu sangat relevan ya, sangat match sehingga nanti kawan-kawan mahasiswa tidak perlu khawatir apa yang menjadi kita ke depan kolaborasi. Yang jelas momentum pada pagi hari ini itu sangat bagus sehingga nanti kita akan membuat semacam elaborasi ya. Nanti kita juga akan bisa diskusi terkait dengan apa kawan-kawan mahasiswa itu pertanyakan. Saya pikir itu nanti kita open diskusi ya. Ya. Mbak Hana, kapan ke Jogja bersama Profesor Azhari? Kita tunggu in my village. Oke. Ya. Saya kembalikan. Ya, oke. Terima kasih Dr. Widodo. Oke, Hanan, boleh buka soalan Q&A. Thank you very much, Dr. Widodo. I'm sorry. Thank you very much, Dr. Widodo, for the insightful and informative sharing. We truly appreciate the knowledge and experiences shared with us today regarding creativity and entrepreneurship in vocational transformation. Now we will proceed with the question and answer session. Participant who would like to ask question may raise your hand or type in the chat box. Anyone have any question to the Dr. Widodo? Nampaknya masih ngantuk ini, belum sarapan, Prof. Masih ada yang belum sarapan lagi ni ya. Okey guys, soalan. Enough? Atau masih malu-malu